Inti utama proses komunikasi adalah penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan, sehingga keberhasilan komunikasi diukur dengan pemahaman komunikan pada pesan yang diterimanya. Hal tersebut dapat diketahui oleh komunikator terhadap bagaimana komunikan mengalami perubahan pendapat, sikap, dan tindakan atas pesan yang dia terima sebelumnya. Apabila membicarakan tentang jenis-jenis pesan, secara garis besar pesan komunikasi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Pesan verbal merupakan komunikasi yang berupa bahasa, baik yang diungkapkan melalui kata-kata maupun yang dituangkan dalam bentuk rangkaian kalimat tulisan. Sedangkan non-verbal adalah pesan yang berupa isyarat atau lambang-lambang selain lambang bahasa. Dalam sejarah kehidupan manusia, komunikasi non-verbal lebih tua daripada komunikasi verbal, karena keberadaannya lebih awal digunakan oleh manusia. Hal ini telah dijelaskan dalam materi perkembangan informasi dan teknologi. Dikutip dari karya Afjani, orang yang terampil membaca komunikasi non-verbal orang lain disebut intuitif, sedangkan yang terampil mengirimkannya disebut ekspresif. Edward T. Hall menamai bahasa nonverbal sebagai bahasa diam atau silent language dan dimensi tersembunyi atau hidden dimension. Disebut diam dan tersembunyi karena pesan-pesan nonverbal tertanam dalam konteks komunikasi. Contoh, ketika seseorang yang menyembunyikan suatu masalah yang berat, maka hal tersebut dapat diketahui dengan bahasa tubuh yang menyertai, meskipun dia berkata, tidak ada masalah apapun, semua baik-baik saja. Jadi, bersama isyarat verbal, komunikasi nonverbal seseorang dapat membantu kita menafsirkan seluruh makna pengalaman komunikasinya. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan kata-kata lisan atau yang digunakan secara tertulis. Menurut Harjana, kata merupakan unit lambang terkecil dalam bahasa yang mewakili sesuatu hal, baik orang, barang, kejadian, atau keadaan. Dan sebetulnya, makna suatu kata tidak ada pada kata itu sendiri, melainkan pada pikiran orang. Pikiran orang dapat berbeda-beda dikarenakan adanya perbedaan budaya, pendidikan, maupun pengalamannya. Dengan demikian, individu-individu yang berasal dari beragam tempat yang berbeda, zaman yang berbeda, dan waktu yang berbeda, tentunya akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Jadi, hubungan antara lambang dalam hal ini sebuah kata, dan juga maknanya amatlah bersifat asal-asalan atau arbitrary. Hubungan antara lambang dan makna tersebut terbentuk karena kesepakatan atau konvensi para penutur atau para pemakainya. Setiap kata hanyalah alat untuk mengarahkan, mengatur, mencatat, dan menyampaikan pikiran pada hal tertentu. Sehingga dengan kata-kata, manusia dapat mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, maksud, penyampaian fakta, data dan informasi, serta penjelasannya. Saling bertukar perasaan, pikiran, saling berdebat, bahkan bertengkar. Apabila kita membahas tentang bahasa, menurut Harjana, bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang untuk berbagi makna, baik lisan, tertulis pada kertas, maupun elektronik. Pada awalnya, bahasa terdiri dari lambang-lambang nonverbal, seperti raut wajah, gerak mata, gerak anggota tubuh, dan tindakan tertentu seperti bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut disebut sebagai bahasa tubuh. Dan seiring dengan berjalannya waktu serta perkembangan hidup manusia, bahasa nonverbal dirasa sudah tidak memadai lagi, karena terdapat banyak gagasan maupun pemikiran yang tidak lagi dapat diungkapkannya. Maka terciptalah bahasa verbal, yang pada awalnya hanya berbentuk lisan, kemudian mulai tertulis, dan dalam perkembangan teknologi manusia akhir-akhir ini sudah berkembang dalam media elektronik. Karena kemampuan bahasa verbal yang dapat berkembang seiring perkembangan zaman, maka bahasa verbal dapat dikatakan bersifat dinamis. Tata bahasa meliputi 3 unsur, yakni fonologi, semantik, dan sintaksis. Fonologi merupakan pengetahuan tentang bunyi-bunyi dalam suatu bahasa, sehingga jenis ini biasanya disebut sebagai kumpulan kosakata atau vocabulary, bagaimana cara menyebutkan dan menyampaikannya. Kemudian yang kedua adalah semantik, yaitu pengetahuan tentang arti kata atau gabungan kosakata. Dan yang ketiga adalah sintaksis, yaitu pengetahuan tentang cara pembentukan suatu kalimat, atau yang biasa disebut sebagai grammar atau SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Dengan demikian, fungsi bahasa seperti yang pernah disampaikan oleh Cassandra L. Book,
Di antaranya berfungsi untuk mengenal dunia di sekitar kita, kemudian untuk berhubungan dengan orang lain, dan menciptakan koherensi dengan orang lain tersebut dalam kehidupan kita. Komunikasi nonverbal pada dasarnya merupakan interaksi antara pengirim dan penerima pesan tanpa menggunakan kata-kata, dan seringkali mereka tidak menyadari hal tersebut. Artinya bahwa pada saat satu sama lain sedang menyampaikan komunikasi verbal, sesungguhnya bersamaan dengan hal tersebut, mereka juga menyampaikan pesan nonverbal yang tanpa disadarinya. Seperti gerakan tangan, membungkukkan tubuh, senyuman, gerakan mata, atau juga gerakan kening. Rupanya komunikasi nonverbal memiliki beberapa fungsi seperti yang pernah disampaikan oleh Mark L. Knapp. Yang pertama adalah substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, tanpa sepatah kata apapun, kita menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-anggukan kepala. Fungsi yang kedua adalah komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan verbal. Misalnya, air muka yang menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Yang ketiga, aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggaris bawahinya. Misalnya, mengungkapkan rasa jengkel dengan memukul meja. Fungsi yang keempat, repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Misalnya, setelah seseorang mengatakan penolakan, kemudian dia akan menggelengkan kepala. Fungsi yang terakhir adalah kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal yang disampaikannya. Misalnya, memuji prestasi teman dengan mencibirkan bibir seraya berkata, "Hebat, kau memang hebat." Duncan mengklasifikasikan komunikasi nonverbal menjadi 6 jenis, yaitu kinesik, paralinguistik, proksemik, oflaksi, sensitivitas kulit, dan artifaktual. Untuk yang pertama, kinesik, Duncan mengklasifikasikan kembali menjadi 3 jenis, yaitu pesan fasial, di mana penggunanya hanya menggunakan wajah atau air muka untuk menyampaikan makna tertentu, apakah bahagia, terkejut, marah, sedih, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gestur, yang menunjukkan gerakan sebagian anggota badan, seperti tangan maupun mata, pada saat mengkomunikasikan suatu pesan. Dan pesan postural, yang berkenaan dengan penggunaan seluruh anggota badan. Hal ini biasa terkait dengan status atau profesi dari seseorang. Misalnya seorang tentara, yang berbeda postur tubuhnya dengan seorang siswa. Sehingga postur tubuh seringkali bersifat simbolik. Selain profesi, beberapa postur tubuh bahkan diasosiasikan dengan status sosial tertentu. Melanjutkan klasifikasi pesan nonverbal berikutnya yang kedua adalah paralinguistik. Pesan paralinguistik antara lain adalah nada, kualitas suara, dan juga volume dari seseorang. Intonasi masuk juga di dalamnya. Kejelasan, warna suara, dialek, dan kecepatan seseorang pada saat dia sedang mengatakan sesuatu. Meski memang karakteristik suara seseorang mengkomunikasikan emosi atau pikiran tertentu dari seseorang tersebut. Tapi yang pasti, paralinguistik ini dapat digunakan sebagai identitas seseorang. Seperti misalnya warna suara dari orang tuamu yang sangat kamu hafal, meskipun beliau sedang berbicara di balik tembok kamarmu. Klasifikasi yang ketiga adalah proksemik, yaitu komunikasi nonverbal yang disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang antara komunikator dan komunikan. Hall menyebutkan ada 4 macam jarak. Yang pertama adalah jarak intim, di mana antara komunikator dan komunikan hanya berjarak sekitar 15 cm sampai 45 cm. Situasi ini biasa digunakan untuk pembicaraan yang sifatnya pribadi, di mana di antara peserta komunikasi sudah mengenal satu sama lain secara emosional. Yang kedua adalah jarak pribadi atau personal, yaitu pengaturan jarak sekitar 46 cm sampai sekitar 1,3 meter. Hal ini biasanya dilakukan untuk percakapan yang sifatnya dialog. Yang ketiga adalah jarak sosial, berkisar antara 1,2 meter sampai 3,6 meter. Kondisi ini biasa dilakukan dalam komunikasi bisnis antara penjual dengan pembeli, atau di antara teman kelas maupun di antara staf atau anggota organisasi. Yang keempat adalah jarak umum, yaitu lebih dari 3,6 meter, seperti misalkan komunikasi antara guru dengan para murid di dalam suatu kelas. Klasifikasi berikutnya yaitu yang keempat, oflaksi atau penciuman. Bau-bauan digunakan untuk berkomunikasi secara sadar maupun tidak sadar. Misalnya seseorang yang secara sadar menggunakan parfum, hingga orang yang tidak sadar mengeluarkan keringat akibat kelelahan maupun ketegangan sehingga mengeluarkan bau yang khas. Bau khas tersebut secara otomatis akan dikeluarkan oleh tubuh manusia dan disebut sebagai feromon. Klasifikasi yang kelima adalah sentuhan atau sensitivitas kulit. Diyakini bahwa kulit kita
mampu membedakan emosi yang disampaikan oleh orang lain. Jabat tangan, pelukan, ciuman, untuk kondisi tertentu dan kepada orang-orang tertentu sangat diperlukan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Alma Smith, bahwa dengan sentuhan dapat mewakili perhatian, rasa kasih sayang, rasa ketakutan, keakraban, intelektual, status sosial, dan juga dukungan. Dan konsep berikutnya adalah artifaktual atau penampilan. Melalui penampilan pada tubuh, melalui pakaian, kosmetik, perhiasan maupun aksesoris yang digunakan, hal tersebut akan menimbulkan persepsi dari orang lain bagi seseorang yang menggunakannya. Persepsi itu muncul setelah melihat busana seseorang maupun ornamen yang digunakannya seperti kacamata, sepatu, tas, jam tangan, perhiasan, dan sebagainya, bentuk tubuh, warna kulit, model rambut, tata rias, atau merek, gambar, maupun simbol-simbol tertentu yang menyertainya. Selain konsep yang disampaikan oleh Duncan, Hall juga menambahkan bahwa konsep waktu juga dapat mewakili nonverbal seseorang. Bagaimana seseorang datang tepat waktu maupun sebaliknya, maka akan dipersepsikan oleh orang lain. John Cage juga mengatakan bahwa konsep diam mewakili juga pesan nonverbal seseorang. Seperti di Jepang misalnya, bahwa diam itu lebih disukai daripada orang yang banyak bicara. Tapi di negara lainnya justru sebaliknya. Hal ini kembali kepada latar belakang budaya di mana kelompok masyarakat itu berada. Konsep warna juga menjadi salah satu pesan nonverbal. Artinya bahwa pilihan warna yang digunakan seseorang ternyata dapat menunjukkan suasana emosional, cita rasa, afiliasi, bahkan juga pilihan politik. Penggunaan maupun pilihan warna-warna tersebut kemudian akan dipersepsikan oleh orang lain. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sampai jumpa di tayangan materi online selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.